Shalom saudara-saudaraku, selamat hari Minggu buat kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman, mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami sampaikan kepadamu Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa memberkati kami, Bapa yang memberikan hidup kekal bagi kami. Saat ini Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang mengajarkan bagi kami, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh pelaku atas kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Bapa yang baik, kami siap untuk mendengar. Amin. Firman Tuhan yang sampai kepada kita pada minggu ini, yang tertulis dalam Yohanes pasal 16, yang dimulai dari ayat 4b sampai dengan ayat 15, demikianlah firman Tuhan. Pekerjaan penghibur. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar, yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi yang sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Amin. Saudaraku yang terkasih, tema firman Tuhan pada minggu ini yaitu kuasa Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang terkasih, minggu ini kita merayakan hari Minggu Pentakosta. Minggu Pentakosta adalah suatu peristiwa kita merayakan turunnya Roh Kudus ke atas para rasul dan juga kepada orang-orang yang percaya yang sedang berkumpul di suatu tempat pada saat itu. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, Yohanes 16 ayat 4b sampai 15 berbicara tentang bagaimana Yesus memberitakan kepada para murid tentang kepergiannya untuk meninggalkan para murid. Dan para muridlah yang harus meneruskan pelayanan pemberitaan Injil kebenaran Allah kepada orang-orang pada saat itu. Saudaraku yang terkasih, bisa kita bayangkan betapa sedihnya, betapa khawatirnya para murid saat itu ketika Yesus memberitakan bahwa Yesus akan meninggalkan mereka. Sementara pada saat itu banyak orang-orang Yahudi, orang-orang Saduki, para imam yang membenci tentang berita Injil yang disampaikan oleh Yesus. Karena apa? Banyak sudah orang-orang yang sudah meninggalkan ajaran-ajaran orang Farisi, yang meninggalkan ajaran-ajaran para imam. Nah, sehingga ini membuat para murid
akan menghadapi kesulitan, akan menghadapi tantangan yang berat untuk menyampaikan Injil Kerajaan Allah. Saudaraku yang terkasih, para murid begitu bersedih, para murid begitu ketakutan. Bagaimana keadaan mereka nantinya ketika Yesus tidak bersama mereka lagi. Namun pada ayat 7 dikatakan bahwa Yesus akan memberikan penghibur bagi mereka. Penghibur itu yaitu roh. Roh yang akan memberikan kehidupan. Roh yang tidak terlihat, namun dia tetap akan memberikan kekuatan kepada murid-murid untuk terus bersaksi tentang Injil Kerajaan Allah. Saudaraku yang terkasih, Roh Kudus secara pribadi akan menolong, akan memberi penghiburan kepada para murid untuk bersaksi tentang Yesus. Walaupun mereka dalam pergumulan, walaupun mereka dalam kesulitan, walaupun mereka dalam menghadapi tantangan yang berat, tapi Roh Kudus akan menopang para murid. Saudaraku yang terkasih, Roh Kudus tidak terlihat secara kasat mata, tapi Roh Kudus akan menopang dan menolong kita. Roh Kudus akan memampukan kita untuk boleh terus berbicara, menyampaikan Injil Kerajaan Allah. Roh Kudus akan memberikan semangat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita. Ketika kita menghadapi duka, ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi kesulitan, Roh Kudus akan menjadi penolong, penopang bagi para murid. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, dikatakan pada ayat 8, Roh Kudus akan memberikan kekuatan dan Roh Kudus akan menginsapkan. Berarti menginsapkan di sini menyingkapkan, membuktikan mana yang salah, mana yang benar. Roh Kudus akan turun dan datang ke dunia ini untuk menginsapkan dunia bahwa dunia bersalah karena tidak percaya kepada Kristus. Kata dunia di sini adalah suatu pernyataan bahwa banyak orang-orang di dunia ini yang tidak mau menerima Injil Kristus, yang tidak mau menerima kebenaran, yang tidak mau hidup dengan takut akan Tuhan. Dunia lebih tergoda dengan keindahan-keindahan yang membawa manusia kepada kebinasaan, yang membawa manusia kepada kehancuran. Itulah dunia ini. Nah, Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus akan menginsapkan, menyadarkan orang-orang dunia untuk boleh mengerti manakah yang benar, manakah yang salah, manakah yang harus kita lakukan, mana yang tidak harus kita lakukan. Saudaraku yang terkasih, Roh Kudus akan datang untuk menyaksikan kebenaran. Roh Kudus akan bersaksi tentang kebenaran. Roh Kudus akan menyingkapkan segala dosa yang terselubung di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus akan pergi meninggalkan para murid. Kebenaran yang telah diajarkan Yesus kepada murid-muridnya, Roh Kudus akan memberikan dan mengingatkan kebenaran itu kepada manusia. Tugas daripada murid adalah maju dan bersaksi untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Roh Kudus akan selalu bersama mereka. Roh Kudus akan selalu menolong mereka. Saudaraku yang terkasih, Roh Kudus adalah roh kebenaran dan akan memimpin manusia kepada seluruh kebenaran. Hanya Roh Kudus yang akan menuntun dan menyertai manusia untuk terus melangkah di dalam kebenaran, untuk terus memimpin manusia kepada seluruh kebenaran. Kata kebenaran yang mengandung arti suatu perbuatan benar, status atau hubungan yang benar kepada Tuhan harus terus kita lakukan, harus terus kita tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena saudaraku yang terkasih, dunia sering menganggap yang salah itu benar, yang benar itu salah. Nah, untuk itu kita sebagai murid-murid Kristus, orang-orang percaya adalah murid Kristus, harus tampil terdepan untuk mengatakan kebenaran itu, untuk mengatakan Injil Kerajaan Allah. Harus tampil di depan, jangan takut, jangan khawatir, dan jangan pernah mau kompromi dengan yang salah. Tapi
Katakanlah kebenaran itu, sekalipun dunia ini sulit untuk menerima kebenaran itu. Karena memang ternyata di dunia ini orang lebih senang, lebih banyak untuk menutupi dosa dan tidak menyingkapkan dosa yang dia lakukan dan tidak mau mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Kita sering menutup-nutupi segala kebusukan di hati kita, dosa di dalam hati kita, sering kita tutup-tutupi, saudaraku. Namun Roh Kudus akan menyingkapkan itu. Roh Kudus akan membuka itu. Karena di hadapannya tidak ada yang bisa kita tutup-tutupi, saudaraku. Untuk itu, marilah kita jangan takut, jangan bersedih. Sekalipun secara kasat mata kita tidak bisa bersama melihat Yesus, kita tidak bisa bersama-sama berjalan dengan Yesus secara kasat mata, tapi Roh Kudus akan selalu menopang kita. Penghibur itu akan selalu menguatkan kita, akan selalu memampukan kita untuk terus berjalan menyampaikan Injil Kerajaan Allah. Saudaraku yang terkasih, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi pergumulan yang berat, persoalan yang tak kunjung selesai. Mungkin hidup kita saat ini berada dalam dosa dan kesalahan yang besar. Yakinlah saudaraku yang terkasih, walau Tuhan Yesus tidak bersama kita secara fisik, namun Roh-Nya yang ada pada kita akan tetap menolong kita, mengampuni kita, menguatkan kita. Jangan takut, katakan di hadapan Tuhan segala dosa yang terselubung di hati kita. Roh Kudus akan memampukan kita untuk bangkit dan menyampaikan Injil kebenaran itu. Sekalipun kita penuh dengan dosa, tetapi ketika kita membuka hati kita bagi Tuhan, mengakui dosa yang kita lakukan, maka Roh Kudus akan terus memakai kita untuk menyatakan Injil Kerajaan Allah. Jangan takut saudaraku. Penguasa dunia ini tidak mampu mengalahkan kuasa Allah. Karena semua kuasa yang di dunia ini adalah di bawah kuasa Allah kita. Allah yang hidup, Allah yang kita sembah, Allah yang telah memenangkan kita dan yang telah memberikan hidup kekal bagi kita. Roh-Nya akan memberikan penghiburan, semangat, kekuatan, dan kehidupan bagi kita. Memberikan penghiburan ketika kita bersedih, ketika kita menangis. Roh Kudus akan memberikan penghiburan bagi kita. Roh Kudus akan memberikan semangat dan kekuatan bagi kita. Karena ada saatnya saudaraku, kita merasa lemah, kita merasa takut, kita merasa ragu. Tapi Roh Kudus akan memberikan semangat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk maju terus menyatakan Injil Kerajaan Allah. Jangan bersedih. Kalaupun dunia menolak kita, kalaupun dunia membenci kita, kalaupun dunia memberikan kita suatu tekanan, dan kadang kita takut untuk mengatakan sesuatu kebenaran karena adanya tekanan. Tapi percayalah, Roh Kudus akan memampukan kita untuk mengatakan kebenaran itu. Saudaraku yang terkasih, Roh-Nya akan menyaksikan kebenaran dan menyatakan apa yang salah dan dosa yang perlu kita hindarkan. Jadi Roh Kudus itu akan selalu menuntun kita, mengingatkan kita. Itu salah saudaraku, jangan kau lakukan itu. Dan ini yang lakukan. Roh Kudus akan selalu menuntun kita dan mengungkapkan kesalahan itu. Roh Kudus akan mengatakan kebenaran itu. Asalkan kita tetap membuka hati untuk menerima Roh Kudus dalam hidup kita. Jangan pernah menyerah dan putus asa. Tuhan mengasihi kita dan Tuhan mencurahkan Roh Kudus sebagai sumber penghiburan, sumber kekuatan, dan memberikan inspirasi bagi kita untuk terus melangkah, untuk lebih baik, untuk lebih bersemangat, untuk lebih berani untuk mengatakan firman Tuhan. Jangan takut menghadapi dunia ini. Jangan takut. Karena Allah kita Allah yang luar biasa. Allah yang telah menjanjikan kemenangan bagi setiap orang yang bersandar dan berpengharapan kepadanya. Ingatlah bahwa Allah bekerja di dalam dan melalui kita untuk memenangkan orang berdosa bagi dunia ini. Kita harus mau terus
menyaksikan dan memberitakan Injil itu. Karena Allah melakukan karyanya, Allah bekerja melalui kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Orang-orang yang percaya kepadanya adalah murid-murid Kristus. Saya dan saudaraku yang percaya kepada Yesus adalah murid-murid Kristus. Untuk itu, jangan takut mengatakan kebenaran, jangan takut menghadapi tantangan, jangan takut dikucilkan, sebab Roh Kudus akan memberikan kekuatan, kemenangan, dan keberanian bagi kita untuk bersaksi. Roh Kudus akan bekerja untuk meyakinkan orang berdosa tentang kebenaran Injil. Tugas kita, sampaikan Injil Kristus, sampaikan kebenaran, katakan, tegur dan ingatkan kesalahan. Selebihnya, Roh Kudus akan bekerja untuk mengubah orang-orang untuk sampai kepada kebenaran Tuhan. Saudaraku yang terkasih, untuk itu mari kita meminta hikmat dari Tuhan untuk menjalankan tugas ini. Sebagaimana para murid tadi, sedikit takut, bahkan mungkin merasa khawatir yang begitu berat, karena mereka percaya bahwa hanya Yesus yang bersama dengan mereka yang akan memberikan kemampuan bagi mereka untuk bersaksi, untuk menyatakan Injil Kristus. Nah, Yesus akan pergi meninggalkan mereka sesaat. Namun, Yesus katakan, jangan takut, aku akan menyertaimu. Aku akan memberikan penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan menopang dan menolong mereka. Saya dan saudaraku, jangan takut, saksikanlah, nyatakanlah kebenaran itu, karena Roh Kudus akan selalu bersama kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami telah mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Biarlah kami boleh tetap maju untuk menyatakan Injil Kristus kepada siapapun, dimanapun. Roh Kudus akan menolong, Roh Kudus akan menguatkan kami. Kami percaya Tuhan, kami mau Tuhan pakai untuk menyatakan kebenaran dan kuasa Tuhan dan karya Tuhan di dunia ini. Kami percaya Roh Kudus adalah penolong, penghibur, dan penguat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.